Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, saimin saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat-nikmatnya, di antaranya yaitu nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, dan nikmat-nikmat lainnya yang kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, saimin saimat rahimakumullah. Di antara hal yang dianjurkan pada saat berpuasa yaitu menyegerakan waktu buka puasa. Hal ini masuk dalam kategori sunnah puasa. Sebagaimana kita ketahui bersama, hukum sunnah itu apabila kita kerjakan akan mendapatkan pahala, dan bila tidak dikerjakan tidak dapat apa-apa. Berbuka puasa itu mesti ada di dalam Islam, karena Allah Subhanahu wa taala melarang puasa yang dilakukan terus-menerus tanpa berbuka, atau yang lebih dikenal dengan istilah puasa wisol. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kesunahan ini janganlah kita anggap enteng, karena selain bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya riwayat dari Anas bin Malik, bakiru bil iftar wa akhirus sahur, segerakanlah berbuka puasa dan akhirkan makan sahur. Dan hadis yang kedua tentang hukum menyegerakan berbuka puasa, yaitu di dalam kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar mengungkapkan sebuah hadis wa an Sahl bin Sa'din radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nas bil khair ma ajjalul fitra, muttafaqun alaih. Dari Sahl bin Sa'd radhiyallahu ta'ala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia senantiasa dalam keadaan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jangan mentang-mentang kita kuat, kemudian kita menyelesaikan hadis ini, yaitu dengan mentakhirkan buka puasa. Buka puasanya jam 9 atau jam 10 malam. Ini menyelesaikan hadis dan tidak bagus dipandangnya. Dan dari segi kesehatan pun tidak bagus. Kemudian apa atau kapan kita untuk menjadikan berbuka puasa? Tentunya ulama sepakat bahwasannya ketika atau setelah terbenamnya matahari, yang mana kita ketahuinya dengan mendengarkan suara azan di musola-musola atau di masjid-masjid atau di media elektronik berupa televisi. Lalu bagaimana mensiasati supaya kita dapat menyegerakan berbuka puasa? Yaitu sebelum tenggelam matahari atau sebelum azan maghrib berkumandang, kita sudah siap-siap untuk menyantap makan atau menyantap buka puasa itu. Sebelumnya didahului dengan baca-baca Al-Quran atau baca istighfar atau berdoa, agar kita begitu pas azan berkumandang kita siap untuk menyantap menu buka puasa.
Janganlah kita berpergian atau istilah anak sekarang ngabuburit, jalan-jalan sore dengan tujuan menjelang atau menunggu waktu azan maghrib. Ini dikhawatirkan ketika azan berkumandang oleh suara muazin, kita masih ada di luar rumah, dan ini bisa menyelisih sunnah mengerjakan berbuka puasa. Lalu sebelum kita berbuka puasa, kita disunahkan untuk berzikir, berdoa, dan beristighfar atau yang lain-lainnya. Kita isi dengan ibadah-ibadah, amal-amal kebaikan. Sebelum berdoa, sebelum menyantap makan puasa atau menu buka puasa, kita disunahkan untuk berdoa, yaitu yang sama-sama kita ketahui doa berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ada yang mengatakan baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Setelah makan atau minum baru kita berdoa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, zahabaz zama wa abtalatal urqu wa sabatal ajru insyaallah taala. Lalu apa yang kita makan? Nabi SAW menganjurkan ketika kita buka puasa, menganjurkan kita untuk makan kurma. Apabila di antara kalian hendak berbuka puasa, maka dengan kurma, karena dengan kurma itu adalah berkah. Dan apabila kalian tidak mendapatkan kurma, maka dengan air, karena air itu adalah bersih. Ini adalah sunnah yang Rasulullah SAW contohkan kepada umatnya agar kita mengikutinya. Jadi ketika azan sudah berkumandang, kita disunahkan untuk makan pertama kali yaitu kurma, lalu dengan air putih. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku adalah bersamaku nanti di surga. Hadirin wal hadirat, shaimin shaimat rahimakumullah. Setelah kita berbuka puasa, setelah makan kurma dan minum, kita dianjurkan untuk berdoa, karena doa pada waktu berbuka puasa itu sangat mustajab. Kita bimbing keluarga kita, istri dan anak-anak kita untuk berdoa bersama. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya puasa kita diterima, supaya besok melaksanakan puasa hari berikutnya dengan kuat dan dapat menahan hasad dan menahan lain-lainnya yang tidak terpuji. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sabda Nabi SAW, tidak akan tertolak doa 3 orang doa ini, yaitu pertama doanya orang yang saat berbuka puasa, imam yang adil, dan orang yang terzalimi. Hadirin rahimakumullah. Lalu apa hikmah kita disegerakan untuk berbuka puasa? Yang pertama, farhatun lis-shaimin, yaitu suatu kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa. Setelah kita seharian kurang lebih dari 12 jam, kita menahan makan, menahan minum, menahan hawa nafsu. Kemudian setelah mendengar azan, kita sebagai orang yang berpuasa tentunya sangat bergembira karena berbuka puasa. Kemudian hikmah yang kedua yaitu dari segi kesehatan, bahwasanya ketika kita menjalankan berbuka puasa, maka kita akan terhindar dari penyakit. Kenapa? Karena kalau kita tidak berbuka puasa dengan segera, maka lambung kita akan bekerja tapi tidak ada makanan atau minuman, maka nantinya akan menjadi penyakit. Hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Demikianlah pertemuan kita kali ini, yaitu tentang menyegerakan berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita hari ini pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala,
dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bertakwa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.